Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ziza di Ruang Belajar Akil. Nah, kali ini Kak Ziza akan membacakan sebuah cerita lagi loh. Nah, judul cerita ini adalah Bora dan Teman Lumba-Lumbanya. Cerita ini menceritakan seorang anak kecil yang mempunyai teman yaitu lumba-lumba. Nah, di cerita ini juga mengajarkan bahwa kita harus menjaga dan mencintai lingkungan kita, seperti tidak membuang sampah di sungai. Yuk kita simak ceritanya bersama-sama. Bora dan Teman Lumba-Lumbanya, yang ditulis oleh Ben Moninet dan ilustrator John Browse. Bora dan keluarganya tinggal di desa di samping sebuah sungai. Hal yang paling disukai Bora ialah menghabiskan waktu di sungai bersama ayah ibunya. Pada suatu pagi, Bora melihat ada seekor anak lumba-lumba terperangkap dalam jala. Lumba-lumba itu terus menggelepar, tetapi tak dapat melepaskan diri. Lalu kata Bora, "Jangan takut," kata Bora pada lumba-lumba itu. "Akan kubantu kau." Setelah Bora membebaskan si lumba-lumba, dia memberi makan dan merawatnya setiap hari. Lumba-lumba itu pun kini menjadi teman Bora. Namun, suatu hari saat Bora ke sungai, lumba-lumba itu tidak mendatanginya. Kemana kira-kira lumba itu? Bora pun bertanya-tanya. Bora selalu kembali mengunjungi tepi sungai itu setiap hari dan berharap dapat berjumpa lagi dengan si lumba-lumba. Akhirnya yang ditunggu datang juga. "Kau sudah datang," ujar Bora kegirangan. Dia tak dapat menyembunyikan rasa senangnya. Namun lumba-lumba itu tampak khawatir. Ia terus berenang mondar-mandir. Bora merasa makhluk itu ingin dirinya ikut ke air bersamanya. "Ada apa lumba-lumba?" tanya Bora kepada lumba-lumba. "Ada yang bisa aku bantu?" Lumba-lumba itu menyelam ke air dan kembali dengan sebuah batu kecil yang ajaib. Ia menyuruh Bora untuk memegangnya erat-erat karena batu itu akan berguna baginya. Bora memegang batu di satu tangan dan memegang badan lumba-lumba dengan tangan lainnya. Wah, di sini Bora terlihat senang sekali adik-adik menyelam di dalam air. Saat mereka menyelam ke dalam sungai, Bora mendapati bahwa dia dapat bernapas di bawah air. Wah, ajaib sekali. Setelah tiba di rumah para lumba-lumba, semua di situ menyambut kedatangan Bora dan si lumba-lumba. Pemimpinnya bertanya pada Bora, apakah dia bisa membantu mereka? "Ada masalah apa?" tanya Bora. Pemimpin lumba-lumba menunjukkan kepadanya suatu bagian sungai yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di situ banyak sekali sampah dan bahan kimia bertebaran, dan baunya sangat tidak enak adik-adik. Lalu lumba-lumba teman Bora mengajaknya ke permukaan. Baunya busuk sekali. "Kita harus pergi dari sini," kata Bora. "Ini tidak sehat." Baru saja mereka akan berbalik pergi, sekelompok lumba-lumba berenang tergesa ke arah mereka. Ada kapal nelayan yang mendekat di belakang lumba-lumba. Bora dan para lumba-lumba pun terjebak di jaring nelayan. Mereka berusaha melepaskan diri, tetapi jaring itu ketat sekali. Bora teringat pada batu istimewa yang dibawa. Diambilnya batu itu dan digunakannya untuk memotong jaring. Muncullah sebuah cahaya yang terang benderang, dan jaring itu pun meledak dan terbuka. Tahu-tahu Bora sudah berdiri di tepi sungai. Ada banyak orang bersamanya. Saat memandang cahaya terang di atas sungai, Bora memahami apa yang baru saja terjadi. Saatnya melakukan perubahan. Bora mengumpulkan para penduduk desa. Dia mengajak mereka semua untuk membantunya membersihkan sampah di sungai. Dia juga meyakinkan mereka untuk tidak lagi membuang minyak dan bahan kimia ke air sungai.
Saat Bora kembali duduk di tepi sungai, air sungainya sudah lebih cerah dan bersinar. Dia ingin merayakannya dengan teman lumba-lumbanya. Namun, kemana ia pergi? Bora melihat sobatnya saat dia sedang berada di perahu bersama ibunya. Lumba-lumba itu kembali ke sungai. Mereka pun saling bermain air dan melompat ke air yang bersih untuk merayakannya. Penduduk desa terus bergotong royong menjaga kebersihan sungai dan menjaga kelestarian lumba-lumba. Karena sungai itu kini begitu indah, banyak orang dari seluruh dunia datang mengunjunginya. Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang Bora dan teman lumba-lumbanya. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu kita harus saling menjaga lingkungan hidup kita dan harus saling menyayangi sesama makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, sudah sampai situ saja cerita yang kakak bacakan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!